Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir dimanapun semua kekasih Tuhan berada. Saya yakin dan percaya penyertaan kasih kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam segala keberadaan kita. Pada kali ini kita akan membahas tentang sebuah pengakuan dan pengampunan. Kekristenan tidak lepas dari dua kondisi itu. Yang pertama adalah sebuah pengakuan. Yang kedua adalah sebuah pengampunan. Hal ini senantiasa mewarnai kehidupan iman kita kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kita. Untuk boleh memperoleh anugerah dan keselamatan, maka kita harus mengakui bahwa Yesus telah mati bagi setiap kita. Dan kematiannya di atas kayu salib merupakan wujud pengampunan Tuhan atas setiap dosa kita. Sehingga setiap kita yang berdosa datang kepada Dia, mengakui setiap kesalahan pelanggaran dosa kita, merindukan Dia mengerjakan sesuatu yang baik sesuai dengan kodrat ilahi yang merupakan kodrat kita, yaitu hidup di dalam kebenaran. Maka pada waktu kita mengaku dan kita percaya bahwa Yesuslah yang telah mengampuni setiap dosa kita, maka lihat, Tuhan menjawab serta mengampuni setiap salah pelanggaran dosa kita. Dan pengampunannya memulihkan setiap kehidupan kita. Setelah itu kita berjalan hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Terus berjalan sesuai dengan karunia iman yang telah Tuhan tempatkan di dalam setiap hidup kita. Kita pribadi yang tidak sempurna telah disempurnakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan, dengan roh Allah dicurahkan di dalam setiap hidup kita. Untuk senantiasa kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Namun seiring dengan waktu hidup dan perkembangan serta pertumbuhan rohani kita, kita masih juga tidak lepas dari segala kesalahan. Namun di tengah kesalahan itu, kita sekarang mempunyai solusi dan kita tahu tempat di mana untuk menyelesaikannya. Yesus mati untuk kita dan kuasanya tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus adalah sumber pengampunan, maka setelah kita jatuh di dalam dosa, maka kita harus mengambil itu menjadi bagian serta tanggung jawab kita. Dan kembali meminta permohonan serta pengampunan. Dan selanjutnya, Dia pasti akan mengampuni setiap kita. Karena 1 Yohanes 1 ayat 8, 9, dan 10. Ayat 8 berkata begini. Jika kita mengatakan kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita adalah seorang pendusta. Ayat 10, jika kita tidak mengakui dosa kita, maka sesungguhnya kita juga tidak mengakui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Namun ayat 9 ini juga menjadi bagian dalam hidup kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni setiap kesalahan kita dan kembali menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Nah, oleh sebab itu, permohonan pengampunan menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita menyikapi kehidupan kita hari-hari ini? Yang Tuhan mau kita senantiasa hidup di dalam kebenaran. Artinya pengampunan tersedia dari Tuhan buat kita. Tetapi jangan terus minta ampun terus dong. Lebih baik kita menjaga hidup kita, menjaga hati kita dengan waspada, menjauhi daya tarik dunia dan keinginan-keinginan yang berdosa yang selalu menekan setiap hidup kita. Dan selalu ingin menarik kita melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tapi kita terus kuat dengan kuasa Roh Kudus, berjalan di dalam jalan kebenaran. Sehingga kita nggak selalu minta ampun, selalu nggak minta ampun, tetapi kita berjalan dari kebenaran lepas kebenaran. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesamamu sebagai manusia, sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Yakin dan percaya, permohonan dan pengampunan senantiasa tersedia bagi setiap kita. Namun hendaklah kita hidup sebagai orang benar. Jangan selalu memohon pengampunan, tetapi katakan, Tuhan, pakai hidupku untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, ampuni setiap salah pelanggaran dosa kami. Basuh kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga Kau kembali menyucikan, menguduskan, dan melayakan kami semua, sehingga kami boleh terus lagi berjalan di dalam kehendak rancangan rencana Tuhan yang sempurna. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, penuhi kami dengan kehendak-Mu, tuntun kami dengan tuntunan-Mu, agar kami senantiasa hidup menyenangkan Engkau. Tuhan, tolong jadikan kami pribadi yang kuat untuk berkata tidak terhadap dosa, menjauhi daya tarik dunia, tapi kami senantiasa fokus hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap pribadi lepas pribadi yang mungkin perlu pengampunan. Kami datang kepada Tuhan, Tuhan telah mengampuni. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu cukup bagi kami. Dan perasaan bersalah, aku patahkan dalam nama Yesus. Perasaan bersalah bukan dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhanlah yang menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Akui, berkomitmen kembali, tinggalkan. Tuhan sekali-kali gak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.